Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap aktivitas yang kita lakukan dalam ibadah kita sangatlah tergantung dengan apa yang sudah kita bangun di awal, keikhlasan yang kita bangun dari awal dalam amal tersebut, karena ia menjadi syarat penentu diterimanya amal kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi syarat penentu amal kita bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas secara bahasa berasal dari kata khalasa, artinya murni, bersih, belum tercampur, belum terkotori oleh sesuatu apapun. Sedangkan ikhlas dalam aktivitas ibadah kita artinya memurnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas dalam ketaatan menjalankan agamanya. Ikhlas adalah perbuatan hati, dan hati menjadi poros penentu bagi seluruh kebaikan anggota tubuh lainnya. Apabila hati kita bersih, apabila hati kita baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh kita. Dan jika hati kita buruk, hati kita rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuh kita. Itulah hati yang apabila kita latih untuk senantiasa ikhlas, senantiasa menyerahkan segala sesuatunya karena Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan dari segala bentuk kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi bersih, maka hati kita akan menjadi bercahaya. Akan tapi ketika amal kita karena ingin dipuji, karena ingin disebut, karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, maka sesungguhnya kita telah berbuat syirik. Karena riya adalah syirik yang kecil sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa asyirkul asghar itu adalah ar-riya, syirik yang kecil itu adalah riya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita buang jauh-jauh kemusyrikan, buang jauh-jauh keinginan kita untuk dipuji, untuk disanjung oleh orang lain dalam aktivitas ibadah kita. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan keikhlasan, maka seluruh aktivitasnya akan mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Maka dia akan disentai, maka akan dicintai dan disegani oleh orang lain, bahkan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka seluruh aktivitas orang tersebut akan senantiasa dibimbing, akan senantiasa diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah menyebutkan, dan jika aku telah mencintai seorang hamba, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, maka akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya bahwa segala aktivitas yang dia lakukan karena keikhlasannya, karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintai dirinya, maka segala aktivitas yang dia lakukan senantiasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing dan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariatnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk terus mengikhlaskan hati kita, terus membersihkan hati kita, sehingga Allah mencintai kita dan seluruh aktivitas kita mendatangkan kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.